Baik, siap. Monggo dokter, penyampaian nanti 30 menit, Dok, dari sekarang. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas, Pak Moderator? Kurang keras dikit, Dok. Ya, baik. Ini jelas? Ya, cukup, Dok. Oke, baik. Bapak Ibu, tadi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Niko. Kayaknya untuk teknis-teknis tentang MPP itu Pak Niko udah luar biasa karena beliau memang ahlinya dalam bidang itu. Saya juga sering berdiskusi dengan beliau. Nah, saya sekarang akan menyampaikan tentang kebijakan mutu, terutama dalam hubungan dengan MPP, karena kita mesti tahu bahwa MPP itu setiap profesi dalam rumah sakit, ya, dalam rumah sakit, fasilitas kesehatan itu harus kolaborasi untuk mendukung pelayanan yang bermutu. Jadi untuk mendukung mutu pelayanan yang lebih baik dan terutama untuk keselamatan pasien. Jadi sebelumnya saya ingin tidak henti-hentinya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya sudah melakukan seminar online yang cukup bagus ini ya dari MPP, dari Ikatan MPP Indonesia Jawa Timur. Dalam upaya mengeksiskan ya profesi ini. Tadi Dokter Niko mengatakan ini profesi baru memang. Oleh karena itu kita akan perlu dorongan dari organisasi profesi, perhimpunan dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini sudah menjadi garis dari kebijakan Kementerian Kesehatan bahwa semua yang di rumah sakit harus mendorong mutu pelayanan semakin baik. Mutu pelayanan yang diharapkan didorong dari dalam itu pelayanan-pelayanan peningkatan mutu internal termasuk MPP di sini. MPP juga harus familiar dengan ukuran-ukuran mutu, ukuran indikator mutu, hal-hal berhubungan dengan keselamatan pasien, karena tugas MPP salah satunya adalah yang memfasilitasi interprofesional kolaborasi. Jadi gitu loh. Jadi MPP sangat berperan dalam mutu dan keselamatan pasien. Jadi MPP kita mengharapkan berada di daerah biru yang sangat kuat di sini, baru kemudian kita bercerita ketika peningkatan mutu eksternal oleh akreditasi dan sebagainya. Jadi MPP jangan hanya mempersiapkan diri terakreditasi ya, jangan hanya mempersiapkan diri untuk dinilai, tetapi MPP harus mendorong peningkatan mutu internal. Ya, karena menjadi fasilitator dari interprofessional collaboration. Jadi sangat penting di sini. Ketika pasien bingung, dokter yang merawat lebih dari satu, DPJP lebih dari satu, MPP akan ada di sana. Bapak Ibu, ini yang harus Bapak Ibu berikan kepada pasien, ini walaupun klasik, tetapi ingin kita sampaikan bahwa Bapak Ibu harus memberikan ini kepada pasien. Bahwa mutu itu Bapak Ibu harus memberikan dalam bentuk dimensi, artinya dimensi yang bisa dirasakan oleh pasien, yaitu karakter-karakter mutu, dan mutu yang Bapak Ibu berikan itu harus bisa terukur. Jadi bisa dirasa dan bisa diukur. Apa yang bisa dirasa? Inilah 7 dimensi mutu, ini sudah sering Bapak Ibu dengar ya. Bapak Ibu harus memberikan pelayanan yang aman ya. Artinya setiap kali gerak ya pelayanan itu, usahakan pelayanan itu aman. Pelayanan yang menghindarkan terjadinya cedera ya. Ada prosedur pelayanannya, ya ada panduan praktek klinisnya, ada SOP-nya segala macam. Bapak Ibu juga harus memperlakukan pasien secara adil. Disinilah peran MPP sangat besar sekali. Ya, jangan karena pasien miskin kita telantarkan misalnya. Mau bicara dengan siapapun dia tidak tahu, kemudian Bapak Ibu sangat berperan dalam berorientasi kepada pasien untuk servis yang diberikan di rumah sakit. Ya, mana pasien yang butuh edukasi yang lebih mendalam misalnya. Mana pasien yang harus penjelasan lebih dalam karena dokternya lebih dari satu tadi ya. Saya ulangi, DPJP-nya lebih satu atau penyakitnya kompleks. Siapa sih yang bisa dia ajak bicara? Kalau bicara dengan DPJP sangat dalam tanda kutip maaf takut misalnya atau tidak ada waktu. Ya, jadi siapa? MPP lah yang mendampingi pasien. Tadi ya Dokter Niko bagus sekali karena MPP adalah pendamping pasien. Kemudian
Pasien juga harus mendapat pelayanan yang tepat waktu. Kalau DPJP-nya lupa, DPJP-nya tidak mengikuti clinical pathway, siapa yang akan ingatkan Bapak Ibu? Pasti MPP. Kemudian efektif, ya pelayanan itu cukup dengan hal-hal yang berdasarkan evidence base. Ya, cukuplah obat-obat yang memang dibutuhkan, pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Jika banyak sekali obatnya segala macam, siapa yang harus mengajak para profesional untuk bicara misalnya? Tidak mungkin kan keluarga mengumpulkan dokter anestesi, dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter bedah, kemudian keluarga ajak bicara, enggak kan? Yang ngajak bicara itu pasti MPP. MPP bisa mengundang, ya toh, bisa mengundang para DPJP untuk menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif dan terintegrasi. Jadi minta tolong Bapak Ibu untuk teman-teman MPP yang hari ini hadir dalam implementasinya, tolong dimensi-dimensi mutu ini diterapkan. Ya, jangan ragu ya Bapak Ibu, harus percaya diri. Walaupun Bapak Ibu bukan PPA aktif, Bapak Ibu sangat berperan untuk mewujudkan ini. Ini harus dicamkan ya, dicamkan dalam benak kita, dalam hati kita bahwa 7 dimensi mutu inilah yang dirasakan. Nggak ada gunanya kok rumah sakit itu indikator mutunya bagus, misalnya hand hygiene-nya bagus, apanya bagus, tapi pasien tidak merasakan ini Bapak Ibu. Nah, peranan besar itu ada di sini, ada di MPP. Ya, reimburse tuh itu sangat ada di MPP tentang efisien. Jadi dari 7 kompetensi yang peran di tengah itu tadi yang keempat apa tadi tentang pembiayaan, kendali mutu, kendali biaya. Ya, jadi teman MPP harus memegang ini. Inilah yang harus Bapak Ibu pegang. Kemudian Bapak Ibu ini juga menjadi ukuran kinerja kami bahwa pada tahun 2024 ya 2024 kami mengharapkan 100% rumah sakit yang sudah ada itu terakreditasi. Kalau sekarang sudah ada 3.172, mungkin 2024 menjadi 4.000 mungkin, dan 4.000-nya itu harus terakreditasi. Tidak cukup Bapak Ibu terakreditasi, tapi harus punya kepuasan pasien yang baik. Nah, disinilah kapan pasien itu puas? Tadi Dokter Niko sudah uraikan banget ya, pasien datang, pasien pulang, pasien yang puas dia akan mouth to promotion itu di sini letaknya. Dan kami diukur bahwa harus mencapai 100% pasien itu puas di 2024. Bayangkan ini bukan pekerjaan gampang, makanya ini saya harus kembali berkali-kali selalu ketika saya bicara dengan rumah sakit atau bicara dengan organisasi profesi, ini yang harus kami tegaskan. Bapak Menteri sekarang, Pak Budi, bukan orang yang teoritis ya, tapi beliau ada pragmatis banget dan hanya sangat melihat prakteknya ya. Apa ukurannya rumah sakit kita baik kalau pasien puas? Ya, tidak ada gunanya hal-hal lain kalau pasien tidak puas, gitu ukuran beliau. Jadi sangat jelas output yang akan dicapai. Jadi beliau tuh menekankan di output yang akan dicapai. Jadi hal-hal lain seperti melaporkan indikator nasional mutu, insiden keselamatan pasien, segala macam ya, standar mutu pelayanan itu hanya antara untuk mencapai kepuasan pasien ini. Jadi ini kita proses Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu bisa bayangin dari 13 indikator dan dari 3.000 rumah sakit yang melaporkan masih di sekitar 30%, kami masih titipkan ke Bapak Ibu semua untuk capaian-capaian indikator mutu, walaupun indikator mutu tercapai semua, apakah pasien pasti puas? Belum tentu. Tetapi ini adalah jalan menuju kepuasan pasien. Jadi ingat bahwa mutu itu ada dua hal, bisa dirasa dan bisa diukur. Nah, yang mengukur itu yang ini ya, indikator mutu, insiden keselamatan pasien. Kalau data insiden keselamatan pasien pun sulit kita dapat, bagaimana kita mengukur mutu kita. Jadi teman-teman yang hari ini yang mengikuti pertemuan ini, saya yakin pasti banyak dari rumah sakit minta tolong ya, nanti dicek. Ini Januari 303 rumah sakit melaporkan tentang insiden, baik yang ada insiden ataupun tanpa insiden, ya insidennya nihil. Februari sudah naik menjadi 647, dan yang dilaporkan Kementerian Kesehatan hanya yang risknya tinggi ya, yaitu KTD dan KTD yang sifatnya sentinel. Jadi KTD dan sentinel. Kita lihat di Januari itu ada 46 KTD, di Februari itu naik 10 menjadi 56 KTD. Sentinel dari 4 menjadi 8. Nah,
itu peran kita semua Bapak Ibu. Apapun profesinya di rumah sakit itu pasti perannya ini ke ini, ya, meningkatkan mutu, meningkatkan keselamatan pasien, menurunkan insidensi, ya, cedera dan meningkatkan kepuasan pasien. Apapun profesi Bapak Ibu. Jadi jangan MPP hanya berkutat di di pelayanan tanpa melihat output yang akan kita capai. Nah, MPP dalam pelayanan kesehatan ini tidak banyak karena Dr. Niko tadi sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa, sudah sangat lengkap. Kadang-kadang kita sebagai orang kesehatan sendiri pun kalau disuruh ke rumah sakit ya, apalagi rumah sakit yang misalnya kalau rumah sakit yang kita kenal gampang lah ya, kita mencelok gitu aja ya. Tapi coba kalau kita di luar kota, bukan di daerah kita akan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit itu ya, itu kompleks banget ya. Ya, ada dokternya kadang-kadang lebih dari satu, ya kan? Ada perawatnya macam-macam, macam-macam emotikonnya, apa itu? Emosionalnya, ya, macam-macam perangainya gitu ya. Kemudian belum lagi cerita obat, ada obat ini segala macam, ya. Ini sampai di sini saja. Belum lagi tentang pemeriksaan penunjang. Waduh. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin kalau MPP nggak hadir, nah ya ini ya, insiden mungkin bisa terjadi, pelayanan yang tidak efisien, pelayanan yang tidak efektif bisa terjadi. Bukan karena para pemberi layanan sengaja, tetapi memang koordinasi pelayanan itu menjadi penting. Apakah semua pasien harus ada MPP? Tidak usah, ya kan? Kalau pelayanannya simple, ya, diagnosanya sederhana, dokternya cuma satu, makanya mungkin tidak butuh. Tetapi pada rumah sakit rujukan kelas A, kelas B itu kan penyakitnya kompleks rata-rata. Ya. Berapa sih kasus-kasus yang tunggal gitu kan sedikit tuh. Nah, oleh karena itu kehadiran MPP akan sangat membantu di sini. Apa yang mungkin terjadi, jadi akan sangat kemungkinan terjadi headache banget. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan banyak mengulang, tetapi kolaborasi interprofesional ini menyatakan bahwa bila beberapa tenaga kesehatan dari berbagai profesi yang berbeda bekerja sama dengan pasien, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Itulah yang sekarang kita dorong menjadi kolaborasi interprofesional. Tetapi kolaborasi interprofesional itu tidak gampang. Kolaborasi interprofesional itu tidak sederhana. Tidak, ayo kolaborasi nih, dokter, perawat nih, apalagi fisioterapis misalnya, atau DPJP-nya beberapa, PPA-nya beberapa misalnya. Nggak mudah Bapak Ibu. Karena kolaborasi interprofesional, kita butuh orang-orang, individu yang mempunyai keterbukaan komunikasi, yang bertanggung jawab. Ada regulasi yang jelas ya di Vaskes itu, saling menghormati, saling berbagi, mampu menangani konflik, mempunyai manajemen konflik yang baik, mekanisme evaluasinya dengan orientasi hasil. Nah, kalau tidak ada yang meliding ini, kolaborasi interprofesionalnya tidak mungkin jalan. Ya, kita bisa bayangin satu dokter kerja, dokter lain periksa lagi pasiennya, perawat datang lagi, tapi tidak pernah bertemu karena tidak ada leadingnya. Ya, ada sih DPJP utama, ya, tetapi tetap butuh seorang manajemen, ya, seorang manajer pelayanan untuk itu. Jadi Bapak Ibu jangan mudah mengatakan kolaborasi interprofesional karena ini butuh komponen-komponen ini. Ya, tidak gampang Bapak Ibu. Ya, seorang profesi itu bisa nggak seseorang yang merawat kita tidak punya ini? Bisa. Apakah salah dia? Enggak, itu kadang-kadang karakter. Kita bekerja sesuai etik profesi kita, tapi kadang-kadang kita tidak bisa memenuhi semua ini. Dan itu wajar, manusiawi. Ya, kalau semua perawat kita punya ini, DPJP kita punya ini, wah sudah enak pelayanan kesehatan kita. Ya, jadi manajemen pelayanan pasien suatu proses kolaboratif. Jadi ini manajemen pelayanan pasien, bukan manajer pelayanan pasien, tapi ini manajemen ya. Definisinya adalah suatu proses kolaboratif untuk assessment, perencanaan, fasilitasi,
koordinasi pelayanan, evaluasi dan advokasi, untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan komprehensif pasien dan keluarganya melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga memberi hasil asuhan pasien yang bermutu dengan biaya yang efektif. Nah, gampang sebenarnya kalau kita memahami ini dan kita kalau seorang manajer pelayanan pasien, manajernya, orangnya, kita udah tahu fungsi kita apa dari definisi manajemen pelayanan pasien ini. Berarti pekerjaan kita nanti seperti kata Pak Niko tadi, kita akan fungsi dan peran. Kita akan melakukan assessment, perencanaan, memfasilitasi, mengkoordinasi pelayanan, mengevaluasi dan mengadvokasi. Nah, itu dia. Jadi sangat mudah kita ingat, tapi mungkin Bapak Ibu butuh usaha untuk menerapkannya di lapangan. Bisa nggak? Pasti bisa. Lewat mana? Lewat usaha kita meningkatkan kompetensi kita melalui pelatihan, ya mengasah attitude kita, bahwa itu akan semuanya bisa kita lakukan. Ya, ini penekanan-penekanan presentasi ini saya berikan waktu penyusunan beberapa hal NSPK, misalnya NSPK itu tentang tentang peraturan perundangan ya tentang MPP ini, termasuk tentang standar. Ya, nah case manager atau manajer pelayanan pasien adalah profesional di rumah sakit. Jadi seorang profesional di rumah sakit yang melaksanakan manajemen pelayanan pasien yang tadi untuk menjamin kelancaran dan ketepatan transisi pelayanan pasien dalam setiap fase asuhan. Ya, jadi ya manajer melakukan manajemen pelayanan pasien. Jadi saya tidak akan ini kualifikasi. Sekarang kita lagi dorong nanti butuh, makanya kita juga butuh sering kontak ya dengan organisasi profesi. Ini hanya masih diancang-ancang karena memang cerita tentang MPP ini sampai kualifikasi ini masih perlu dipahami lebih dalam. Jadi kalau ada perawat, ada dokter. Kalau perawat itu kita upayakan minimal nurse, tapi ini belum ada ketentuan Permenkesnya atau keputusan menteri ya, tapi ini dalam rancangan kita. Memiliki pengalaman klinis sebagai profesional pemberi asuhan, jadi udah pernah jadi PPA dulu, minimal 3 tahun. Misal, ini adalah angka yang harus kita diskusikan, memiliki pengalaman sebagai kepala ruangan minimal 2 tahun, kalau dokter atau dokter spesialis memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pelayanan klinis di rumah sakit. Ini adalah rancangan ya Bapak Ibu. Rancangan, kalau Bapak Ibu kan tadi cerita profesi kami gimana ya, nah, nanti kita akan sama-sama dorong. Tetapi kalau akreditasi standarnya yang tadi Pak Niko singgung, kalau standar akreditasi Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh Menteri, itulah regulasi pertama yang ada menyebut nama MPP. Karena standar akreditasi itu ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Jadi regulasi pertama yang ada menyebut nama MPP secara jelas itu nanti di standar akreditasi. Sekarang lagi tahap finalisasi di tangan Bapak Menteri. Nah, di mana posisi MPP Bapak Ibu? Ini adalah mungkin kalau ada direktur utama ya di bawah direktur medik ya. Kalau ada direktur, ada kepala bidang medik ya mungkin di bawah bidang medik ini silakan nanti kita bisa bahas lebih dalam. Nah, ini dia Bapak Ibu membangun kolaborasi tim tadi yang ingin saya sampaikan untuk ke tim kesehatan yang efektif. Jadi tadi kompetensi kita itu ada pengetahuan, perilaku profesional, keterampilan, pengalaman, memahami keterbatasan masing-masing. Nah, ini dia. Jadi dalam kolaborasi ini ada hal-hal tentang pengetahuan, perilaku profesional, keterampilan, pengalaman, dan memahami keterbatasan masing-masing. Jadi MPP harus mengerti hal ini. Harus memahami keterbatasan dari PPA. Keterbatasan dari sikap, pengetahuan harus dipahami. Jadi tidak ada lah PPA itu yang sempurna Bapak Ibu. Jadi jangan mudah kesel ya. Jadi ya kalau seorang MPP harus punya kemampuan, memang itu tugasnya. Hubungan personal antar individu yang baik, ya mengajak sharing knowledge, mengajak diskusi, mendeskripsikan pekerjaan, memahami kompetensi masing-masing dan mengusahakan menjadi pandangannya sama. Nah, inilah baru kolaboratif itu akan terbentuk. Jadi MPP itu
penekanannya adalah bagaimana teman-teman mendorong kolaboratif interprofesional itu berjalan. Ya, sederhana dengan memahami apa? Bahwa setiap PPA itu ada pengetahuan yang berbeda, ada keterampilan yang berbeda, ada latar belakang pengalaman, ada perilaku profesional, ya. Dan masing-masing harus memahami keterbatasan yang ada. Ya, Bapak Ibu. Ini tadi Pak Niko udah sampaikan. Jadi saya mengambil slide dari Pak Niko. Jadi MPP Case Management tujuannya yang mewujudkan yang tadi, dimensi mutu tadi. Ya, jadi dipahami. Jadi peran dan fungsi tadi udah bahwa perannya itu assessment, perencanaan, fasilitasi, advokasi. Fungsinya itu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pasien, mendorong keterlibatan. Ini sekarang family and patient engagement. Ini sangat populer sekarang. Keterlibatan pasien dan keluarga. Siapa yang akan mendorongnya? MPP, Bapak Ibu. Bukan mengecilkan peran PPA, bukan. Tetapi memang MPP itu ya serasa ada di pihak pasien. Seperti tadi. Ya ada kan bahwa terkesan bahwa MPP itu ada di pihak pasien. Kemudian MPP juga akan mengoptimalisasi PCC yang terjadi dan ini optimalisasi proses reimburse. Ya, jadi ada tentang kendali mutu, kendali biaya, ada tentang patient center care, ada tentang patient and family engagement, kemudian tentang pemenuhan kebutuhan pasien, minimal requirement dari kebutuhan pasien. Ini Pak Niko udah jelaskan tadi, saya senang ini. Kemudian karakteristik dan kompetensi MPP sudah dijelaskan juga, mampu menyampaikan pendapat, bekerja secara mandiri, otonom tadi, mengambil resiko, tapi jangan di luar batas Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan PPA aktif ya, menjangkau seluruh PPA. Jadi 4 hal ini karakteristiknya. Jadi dari ini tadi udah dijelaskan Pak Niko tentang knowledge, tentang value of case management. Pak Niko tadi udah jelaskan dengan luar biasa. Saya tidak akan jelaskan lagi. Apa yang diharapkan dari seorang MPP? Tentu ini adalah juga yang diharapkan oleh manajemen rumah sakit, bahwa pasien itu puas, Bapak Ibu. Ya, kemudian pemberdayaan pasien dalam asuhan sangat dilibatkan. Kepatuhan pasien dalam asuhan, kualitas hidup pasien, kolaboratif interprofesional tim PPA, ya, pemenuhan tingkat asuhan sesuai kebutuhan pasien dan panduan klinis, penurunan lama dirawat, ya kan? Lama dirawat karena dokternya lupa visit, karena dokter DPJP keduanya lupa konsul, gitu ya. Penurunan frekuensi jenis dan pemeriksaan termasuk pemeriksaan yang tidak perlu dihilangkan. Membantu proses evaluasi penerapan alur klinis atau clinical pathway, mengurangi kunjungan pasien yang sama ke IGD. Jadi output yang diharapkan dari seorang EPP ini sama seperti output yang diharapkan oleh para manajemen rumah sakit. Nah, baru kita cerita kebijakan MPP yang ada di kementerian sekarang. Ingin saya sampaikan tadi, MPP akan pertama kali disebut secara formal itu nanti di standar akreditasi yang versi Kementerian Kesehatan. Ya, saya tidak usah sampaikan lagi, ini adalah dasar hukum akreditasi. Nah, ini adalah akreditasi nanti sudah bisa dilaksanakan dengan keluarnya SE 133 tahun 2022 ini yang mencabut dari SE 455. Ini sudah bisa dilaksanakan. Kemudian transformasi akreditasi yang sudah terjadi, mendorong terbentuknya lembaga, ya kalau dulu 1 nanti menjadi 6, dengan didorongnya 6 lembaga, kita sangat mengharapkan antar lembaga itu terjadi kompetisi mutu. Ya, bukan kompetisi yang lain, tapi kompetisi mutu. Standarnya ditetapkan oleh kementerian, ya, tarifnya nanti ditetapkan oleh kementerian juga, supaya persaingannya itu dalam hal mutu. Hal-hal yang lain kami tidak atur untuk lembaga seperti perekrutan surveyor, kami hanya memberikan garis-garis besar supaya lembaga masing-masing bisa melakukan peningkatan mutu dan kompetensi surveyornya. Bayangin Bapak Ibu, sampai dengan ini masih ada 691 rumah sakit yang belum terakreditasi, dan pada 2022
ada 2.389 rumah sakit yang habis sertifikat akreditasinya. Jadi ini satu kerjaan yang sangat besar sekali. Ini adalah standar yang baru. Jadi Pak Niko sudah sampaikan, hanya beberapa sih yang mengalami perubahan nama, babnya sama, program nasional berbeda. Kalau dulu ada pelayanan usia lansia, kemudian sekarang berubah. Sekarang kalau kesehatan ibu dan anak tetap, TB paru tetap, HIV tetap, lansia. Sekarang lansia nanti akan ditaruh di PAP ya dengan komunitas pasien khusus ya. Kemudian berubah menjadi gizi fokus pada stunting karena ini adalah program pemerintah. Kemudian program KB rumah sakit ini tentang KB pasca keguguran, KB pasca operasi, KB pasca persalinan, ya. Sehingga lansia itu kita tidak ada lagi, PPRA tidak ada lagi di Proknas, tapi PPRA bukan dihilangkan, Bapak Ibu, resistensi antimikroba nanti akan masuk di yang ke-5. Manajer pasien masuk mana? Manajer pasien masuk rata-rata di semua ini. Tadi Pak Niko udah gambarkan sangat jelas. Ada di akses dan keberlangsungan pasien, ada di PAP, karena ini cerita tentang keberlangsungan pasien yang terus-menerus. Ya, ini semua standar. Ada akan masuk sini. Standar MPP mulai dari asuhan, perawatan, sampai dengan kepulangan pasien. Discharge planning-nya itu ada sangat mendominasi. Ini contoh. Ini saya hanya contoh ya. Saya tidak mengungkapkan semua karena standarnya masih di tangan Bapak Menteri untuk ditandatangani mudah-mudahan ya. Ini contoh. Contoh nanti dari akses dan kelangsungan. Rumah sakit memiliki proses untuk melaksanakan ini tentang kesinambungan standarnya, kesinambungan pelayanan rumah sakit dan integrasi antar profesional pemeriksaan dibantu oleh manajer pelayanan pasien. Makanya saya sampaikan tadi, sebutan manajer pelayanan pasien itu pertama kali secara formal di aturan nanti ada di keputusan Menteri Kesehatan tentang standar akreditasi. Nah, jadi sudah ada regulasi cantolannya, ya Bapak Ibu. Baru rumah sakit menetapkan informasi tentang pasien disertakan proses dan segala-galanya. Ini walaupun MPP-nya ini nanti akan ada beberapa tempat, tetapi peran dan fungsi MPP ada di sini nanti di standar akreditasi dan regulasi yang akan ditetapkan kementerian. Kemudian Bapak Ibu dalam waktu yang bersamaan kita juga sedang teman-teman di pelayanan kesehatan rujukan ini sedang menyusun ini pedoman pelayanan rawat inap. Nah di sini nanti kami akan memasukkan cerita tentang MPP. Pedoman ini akan diputuskan dalam keputusan menteri atau keputusan dirjen, nanti kita lihat. Tapi apa yang akan kita tambahkan di sini adalah peran MPP dalam pelayanan rawat inap, kemudian fungsi dan peran MPP dalam PCC, dan bagaimana kriteria seorang MPP. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan masukan-masukannya ya, boleh tertulis kepada saya juga boleh nanti, atau kepada teman-teman PKR, pelayanan kesehatan rujukan, ini masih draft Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita bisa dorong, tapi kalau standar itu pasti ada MPP ya. Kalau ini kita masih harus membicarakannya lebih dalam ya, karena pedoman ini biasanya kita kalau susun pedoman ada cantolan aturan yang lebih tinggi dan kita harapkan nanti cantolannya di keputusan Menteri Kesehatan tentang standar akreditasi. Nah Bapak Ibu, saya tidak panjang-panjang ya kesimpulannya karena cerita tentang MPP sudah disampaikan oleh Dr. Niko dengan lengkap. Pertama kesimpulannya MPP itu bukan PPA, namun MPP itu sangat penting dalam PCC. Sulit mewujudkan PCC tanpa MPP. MPP itu memfasilitasi kebutuhan pasien, meningkatkan keterlibatan keluarga dan pasien, ya, kemudian meningkatkan kolaborasi interprofesional. Sehingga MPP itu pasti meningkatkan mutu pelayanan. Standar akreditasi rumah sakit dan rancangan pedoman rawat inap akan mengakomodir peran dan tugas MPP. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir pesan dari kami untuk teman-teman dari IMPP Indonesia Jatim dan Bapak Ibu semua yang tergabung dalam organisasi profesi, tolong kita sama-sama berperan ya, peran dari stakeholder terutama OP, MPP dalam mendorong regulasi MPP dan jenjang karir MPP. Jadi kementerian tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu, saya saja sering konsulnya sama Pak Niko.
kalau untuk MPP ya. Karena kementerian juga tidak super power ya, bukan semua bisa, bukan semua mampu, tetapi Kementerian Kesehatan juga harus dibantu oleh stakeholder lain ya, seperti organisasi profesi, perhimpunan dan sebagainya. Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin kita bisa diskusi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sunarto. Ini paparan yang sangat padat gitu ya. Dengan pertanyaan sudah mulai menunggu ini Dok. Ini dari Rumah Sakit Siti Khotijah gitu ya. Sepertinya bukan bertanya sih, ini harapan aja Dok. Jadi melihat peran MPP sangat besar dan berat, sedangkan regulasi dari pemerintah belum ada, maka mendorong dengan sangat untuk legalitas keberadaan MPP melalui Bapak Sunarto sebagai perwakilan Kemenkes gitu. Ini harapan Dok, bukan pertanyaan. Iya. Ini saya lanjut ke pertanyaan. Oh, yang dari tadi sudah raise hand nih dari RSUD Wonosobo ya, Ibu Novi. Monggo disilakan Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Iya, Sebelum saya bertanya kepada Bapak Sunarto, spesial kepada teman-teman MPP Jawa Timur yang sedang merayakan ulang tahun IMPI, IMPI Jawa Timur, saya ucapkan Dirgahayu IMPI Jawa Timur, semoga semakin sukses, berjaya, penuh berkah dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, matur nuwun. Izin bertanya Bapak, tadi sudah sempat ditanyakan ya oleh teman yang lain, kalau MPP itu kenapa belum ada regulasinya? Padahal kita sudah tahu ya MPP katanya sudah 10 tahun di Indonesia dan punya peran yang sangat penting bagi rumah sakit, bahkan keberadaan MPP juga merupakan salah satu syarat lulusnya akreditasi rumah sakit. Namun mengapa sampai sekarang secara regulasi nasional itu kok MPP belum diakui? Dan menurut Pak Narto, itu sebenarnya langkah apa yang sebenarnya kita Pak MPP itu lakukan agar MPP benar-benar diakui, dihargai keberadaannya. Seperti itu Bapak. Dan tadi kalau saya tidak salah dengar, sudah disampaikan di akreditasi rumah sakit MPP itu sudah ada cantolan untuk regulasinya ya Bapak. Nah itu biar cantolan itu tidak, ibaratnya tidak hanya sekedar cantolan, itu apakah MPP harus mempunyai sebuah organisasi yang memang utuh membersamai seluruh MPP Indonesia, atau bagaimana, karena memang istilahnya kami sedang mencari bentuk dan di rumah sakit masing-masing itu punya regulasi yang berbeda-beda terkait MPP. Bahkan ada rumah sakit yang masih mempekerjakan MPP itu sebagai istilahnya PPA juga, seperti itu. Dan terus terang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Niko ya, kalau ternyata MPP Indonesia memang belum ada acuannya. Dan tadi oleh Dr. Niko sudah disampaikan bahwa dari Dr. Nato nanti akan ada jawaban yang lebih spesifik gitu ya Pak. Matur nuwun untuk jawabannya dan kesempatannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi. Monggo Dr. Sunarto, ini kayaknya membicarakan masalah cantolan Dok. Kalau cantolan biasanya di atas ya Dok ya, bukan di bawah ya. Iya, iya Bapak Ibu. Ya baik-baik, terima kasih. Memang MPP itu seperti kata Pak Diko tadi, ini profesi baru ya. Kalau baru itu kan berarti kurang dari puluhan tahun lah. Beda dengan kalau perawat, kalau dokter segala macam. Nah, Bapak Ibu nanti dengan keluarnya standar akreditasi yang ditantangani oleh Pak Menteri ya nanti, berarti itu dalam keputusan Menteri Kesehatan. Nah, di situ cantolan pertamanya untuk MPP. Kemudian kita akan susulkan dalam beberapa hal dalam waktu dekat. Kami juga sudah memberikan masukan tentang pedoman pelayanan rawat inap. Ada juga yang saya sampaikan ke Pak Niko waktu itu. Masukan-masukan bagaimana, karena penyusunan pedoman itu juga bagian dari kalau istilah kami NSPK ya. NSPK itu ada norma, standar, ya prosedur ya. Itu ada dalam bentuk nanti kalau nggak keputusan Pak Dirjen ya keputusan Menteri Kesehatan. Jadi
teman-teman MPP jangan berkecil hati, nggak ada aturan, nanti udah ada kok regulasi yang menyebutkan nama MPP. Cuman memang untuk bergerak lebih jauh, misal tentang jenjang karir, tentang ini memang harus aktif dari organisasi profesinya, karena yang menilai tentang misalnya tentang tugas fungsi secara detail, misalnya angka kredit segala macam itu kan organisasi profesi. Nah, itu bisa kami fasilitasi dengan pertemuan dengan nanti dengan Dirjen Nakes nanti, Direktorat Jenderal Nakes. Jadi kalau yang berhubungan tentang fungsional ya, itu akan berhubungan dengan Dirjen Nakes. Kalau dulu PPSDM, sekarang Dirjen Nakes di bagian Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Jadi makanya yang saya harapkan sebenarnya adalah bahwa organisasi profesi MPP ini jangan pecah-pecah banyak. Saya nggak tahu sekarang, jangan ada ini itu. Kalau bisa satu ya, persatuan MPP apa gitu. Nah, untuk menyatakan pendapat itu lebih bulat untuk itu. Nanti kami bantu fasilitasi, misalnya mau pertemuan dengan siapa, Dirjen Nakes, Direktorat Peningkatan Mutu Nakes, misalnya nanti kita fasilitasi. Tetapi konsep tentang itu sudah harus jelas. Kalau fungsi dan peran MPP, kami sudah bisa melukiskannya, Bapak Ibu, karena tadi ya 87% rumah sakit itu sudah punya MPP, dan akreditasi 10 tahun terakhir kita harus memberikan apresiasi kepada KARS ya, yang sudah mendorong MPP sudah begitu jauh dan begitu dalam dan sangat baik sekali. Tetapi untuk unsur-unsur profesionalnya, Pak Moderator sama Ibu, Bu Novi, itu OP memang harus lebih apa ya, solid untuk itu. Ya, mungkin itu Bu Novi. Ya, baik, Bu Novi. Jadi organisasi profesi MPP itu berapa macam? Satu aja kan? Satu aja dong, nggak satu ya. Tiba-tiba ada ini, ada itu, saya pusing banget. Nggak ada, cuma kan ini per wilayah dong. Ini ya benar, ini yang Jatim ya, ini yang Jatim. Nggak ada yang lain, cuma satu. Sini cinta love dok, love MPP dok. Ini lanjut dokter, ini saya di ruang chat ini banyak bertanya tentang implementasi dalam jenjang atau kenaikan pangkatnya bagaimana di ASN secara PAK dok, apakah ada regulasinya. Kemudian ini juga bertanya tentang masalah yang banyak ditanyakan itu tentang ini dok, sistem remun MPP-nya bagaimana dok, ini masih banyak bertanya. Monggo dokter. Oke, baik Bapak Ibu, kalau MPP belum ada regulasi terkait pengaturan tentang menjadi sebuah profesi, tentu tentang angka kredit, tentang hal lain yang tentang profesi pasti belum ada. Oleh karena itu memang akan didorong dari organisasi profesi. Susunlah bagaimana tingkatannya. Itu beberapa bulan yang lalu kami pernah ikut ya, itu sudah diaturkan ya tentang jenjang karir MPP, itu tinggal diusulkan, tapi harus ajak dulu karena ada khasnya MPP ini, karena profesinya bisa macam-macam, ya kan? Profesinya bisa dokter, bisa perawat. Kemudian mengenai remun, pasti sekarang kalau remunerasi itu pengaturannya oleh kepemilikan rumah sakit ya. Kalau MPP-nya belum ada, gitu ya, atau rumah sakitnya sudah mengatur tentang MPP. Misalnya untuk remunerasi sebenarnya nggak sulit karena remunerasi itu berhubungan dengan kinerja. Jadi gitu. Jadi remunerasi itu sangat berhubungan dengan kinerja. Jadi apakah itu dianggap sebagai kinerja MPP itu silakan karena remun kan diatur oleh rumah sakit masing-masing. Kecuali rumah sakit pemerintah tentu mengikuti aturan yang ada. Mungkin itu sih ya. Jadi memang untuk jenjang karir, untuk jenjang ya, itu harus disolidkan lagi, nanti di advokasi, di sounding ke Kementerian Kesehatan. Mungkin itu Pak Moderator. Iya, berarti ini peran IMPI ini sangat dok ya, harus bergerak cepat ya. Iya, benar. Kayak contoh perawat itu profesi kan yang menentukan PK1, PK2 gitu kan, angka kredit ini, angka kredit itu, ID gitu kan. Kan organisasi profesi yang menentukan profesional dan kompetensi dari anggota profesinya gitu. Betul dok. Ya memang MPP itu memang dari berbagai profesi ya.
Jadi untuk Iya, menyatukan jadi profesi ini masih iya, butuh waktu. harus diajak bicara. Baik. Oke. Ya, selanjutnya ini Dok, tentang saya tertarik ini tadi apa ya, kolaborasi, apa ada hubungan lah ya antara MPP dengan mutu dari rumah sakit itu Dok ya. Ini terkait dari pertanyaan dari RSUD Ulingi, peningkatan mutu untuk kehadiran MPP secara aktif, apakah harus melakukan visita seperti PPA atau setelah pasien ada kendala-kendala melalui laporan unit di mana pasien dirawat. Jadi istilah gini Dok, apakah MPP ini harus visit seperti dokter gitu Dok, untuk meningkatkan mutu dari Ya, ya MPP itu kan pertama tidak semua pasien butuh MPP. Itu pertama ya. Tapi kalau MPP ada pasien yang butuh MPP itu akan diaktifkan, istilahnya diaktifkan ya. Jadi dibutuhkan untuk itu. Nah, ketika sudah ada pasiennya penanganannya, ya MPP harus bekerja seperti tadi kata Pak Niko, kalau bisa ya setiap hari pagi gitu. Memang tidak ada emergensi kedaruratan MPP, jadi ya harus dimonitor hari per hari. Contohnya tentang pengisian clinical pathway itu. Ya banyak lagi perdebatan kita, siapa sih yang ngisi clinical pathway misalnya. Apakah clinical pathway itu diisi oleh PPA, diisi oleh apa? Silakan saja. Tetapi kalau ada MPP di sana, MPP lah sebaiknya yang paling berwenang untuk memonitoring tentang pengisian dari clinical pathway. Karena clinical pathway itu bukan masalah diisi atau tidak, tetapi diikuti atau tidak. Nah, jadi artinya kalau begitu MPP harus day by day juga kan. Iya kan? Kalau memang dia pegang pasien. Tetapi apakah MPP menangani semua pasien? Itu tidak. Tetapi kalau dia pegang satu pasien, dua pasien, dia ikuti day by day. Supaya pasien tuh istilahnya tanda kutip punya teman. Nah, dan manajemen juga gampang. Manajemen kalau mau bertanya tentang pasien kompleksnya tanya MPP dong. Gimana sih perkembangan pasien yang di ruangan A itu kok udah 17 hari nggak pulang-pulang misalnya. Ya kan? Kalau tanya DPJP-nya akan tanya satu-satu akan ribet misalnya. Jadi ya harus ikuti day by day. Satu hari ke hari yang lain. Mungkin itu. Ya, betul sekali Dok. Memang tidak semua pasien ditangani. Jadi kita mau screening dulu Dok, apakah pasien ini butuh MPP atau tidak. Baik. Pengisian clinical pathway itu yang paling gampang contohnya. Itu hari per hari itu. Ya. Iya. Ya Dok. Ini ada raise hand lagi dari Ibu Anis Dwi Anita. Monggo Ibu Anis. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Mohon maaf tidak bisa. Dokter Yesya Penijeng kami dari perwakilan Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya di RSAL. Memang jujur aja kami sebagai MPP belum terlalu berperan aktif di rumah sakit kami. Karena kami itu sebenarnya sudah ada di bawah naungan Wakamed. Kalau di rumah sakit ya, Mjin. Nah, masalahnya, halo? Suara saya Iya, terdengar Ibu, monggo dilanjut. Jadi yang kami bingungkan ini memang di struktur organisasi militer tidak ada MPP. Di kami itu ada semacam kasih supervisi yang dibawahi oleh pangkatnya mayor. Mohon pencerahan, sebenarnya kalau di rumah sakit militer itu MPP di struktur organisasi yang seperti bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anis. Kayaknya ini Dok, masalah struktur ini. Struktur organisasi ini mau MPP mau dibawa kemana ini? Di bawah siapa? Apakah Wadiyankes atau Wadi atau bagaimana itu? MPP itu yang jelas pasti di bawah, entah namanya apa ya, di bawah bagian pelayanan. Kalau ada direktur pelayanan medik, ya di bawah direktur pelayanan. Kalau namanya wadir pelayanan, ya wadir pelayanan. Kalau Wakamed, ya Wakamed, pasti begitu. Nah, MPP itu begini Bapak Ibu. Jadi istilahnya gini, di jajaran kalau dalam standar akreditasi itu ada namanya pimpinan klinis ya.
apa kan direktur di bawahnya itu kan ada yang teknis-teknisnya. Nah, di bawah teknis pelayanan itu MPP. Jadi perpanjang tanganan. Kalau saya dulu misalnya saya contohkan saya pernah menjadi direktur medik. Jadi perpanjangan tangan saya di ruangan itu MPP. Khusus untuk pasien yang ruwet. Nah, itu MPP. Jadi dia melapor ke saya. Nah, dia bekerja mandiri. Dia tidak ada namanya koordinator MPP, tidak. Jadi dia mandiri, lapor masing-masing gitu loh. Nah, jadi gitu ya. Jadi begitu Ibu kira-kira sederhananya. Jadi Ibu nggak usah susah, cari aja siapa di bawah direktur yang mengurus tentang pelayanan, Ibu cantolannya ke situ. Cantolan ke situ. Sederhananya gitu. Dan itu bekerjanya mandiri karena dia seorang profesional. Betul. Ya, jadi mandiri, dia profesional, otonom, tadi kan disebut otonom, dia mandiri. Jadi lapor. Saya juga harus bertanya langsung ke si A-nya. Saya tidak bertanya lewat kepala ruangan, kepala instalasi, saya langsung tanya. Misalnya, Ibu Andin, gimana pasien? Karena seorang MPP itu sudah orang yang punya knowledge tentang pelayanan, udah pasti. Mantan kepala ruangan, kalau dia perawat, udah pasti. Nah, dia udah sangat yang bisa bertanggung jawab dengan kegiatannya itu. Jadi jangan milih MPP yang fresh graduate, nanti direktur mediknya stres. Nggak bisa komunikasi kan, nggak ada pengalaman, takut sama PPA, wah susah. Ya. Betul sekali dok, saya setuju dok. Statement Dr. Sunarto itu di bawah aja di cantolan yang di pelayanan gitu dok ya. Iya memang harus di pelayanan. Iya dok. Gitu. Ya. Siap. Iya dok. Ini tadi juga, saya ada contohkan satu, itu kan contoh dari salah satu rumah sakit kelas A yang saya contohkan tadi itu di slide saya itu. Itu contoh dari salah satu rumah sakit kelas A yang saya ambil. Nah, Bapak Ibu sesuaikan aja. Tetapi lebih baik memang di bawah bidang pelayanan, ya. Iya, dok. Terima kasih. Ini juga menjawab pertanyaan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi ini. Iya, gitu. Ya, saya lanjut. Masih ada waktu. Ada 2 penanya raise hand. Ini ada Bapak atau Ibu ya. Oh, Bapak dulu deh. Dari Pak Suswanto ya. Monggo, Bapak Suswanto. Suaranya Bapak. Masih mute, Bapak. Masih mute. Oke. Selamat siang Pak Dr. Sunarto. Izin bertanya dok. Ya, silakan. Tadi kan dikatakan bahwa Kemenkes akan membuat cantolan. Nah, minta pendapat atau masukan dari dokter, apakah organisasi profesi atau kami sendiri MPP harus membuat misalnya aturan pelayanan, kemudian bagi MPP sendiri, misalnya bagaimana pembuat POMA-POMB, Code of Conduct, kemudian etik, hukum, legal, kemudian credentialing seperti apa gitu. Mungkin hal itu mungkin yang harus kami lakukan. Bagaimana pendapat dokter sendiri tentang hal ini? Kami minta masukan nih. Oke. Langsung jawab, Pak. Langsung ya. Oke. Langsung. Itu sangat penting sekali Pak Suswanto. Jadi kalau Pak Suswanto ada dari organisasi profesi tentang MPP ada mengatur segala detail, tapi yang jelas ada referensi ya Bapak Ibu. Referensinya bisa benchmark dari luar negeri misalnya ya. Tetapi referensi dari buku-buku juga sangat baik. Itu sangat membantu sekali. Ya nanti bisa lakukan audiensi nanti. Kalau ada penyusunan NSPK yang berhubungan dengan perawatan pasien, pelayanan PCC, MPP organisasi MPP akan diundang. Cuman memang MPP ini kan harusnya udah resmi ya. Kalau sebuah organisasi berarti sudah harus terdaftar di Kumham gitu ya. Iya kan? Harus ada ADART misalnya lah ya. Harus ada itunya ketentuan-ketentuannya. Silakan untuk disampaikan ke kementerian karena itu tadi saya sampaikan, ketika nanti standar akreditasi ini sudah disahkan, berarti manajer pelayanan pasien sudah disebut dalam regulasi di standar itu. Dan standar itu kan disahkan atau ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dan itu menjadi instrumen hukum kan, kalau keputusan Menteri Kesehatan itu. Mungkin itu. Dok, tanya mengenai referensi tadi dok. Referensi tadi apakah harus ada evidence base atau literatur mungkin yang... Boleh literatur, boleh. Supaya jangan dianggap begini. Supaya jangan dianggap MPP itu sendiri. Indonesia itu ala Indonesia sendiri gitu loh. Karena kan di luar negeri udah berkembang cukup banyak ya, udah cukup lama.
Jadi kalau bisa memang ada referensinya, mungkin itu ya. Berapa tahun minimal dok kalau boleh masukkan Oh, gitu? nggak ada pengaturannya, tetapi ya minimal kita biasanya kalau dalam menyusun NSPK, referensi kita ya 5 tahun terakhir, gitu loh. Oke dok. Ya, Dok terima kasih dok. ya, Ya jadi terima kasih jawabannya. itu dikejar supaya jangan tahun depan kita ketemu ulang tahun Jatim lagi, belum ada lagi. Pusing, Baik, saya Pak Niko nanti pusing juga. Baik dok, terima kasih dok Ya, jawabannya. baik, terima kasih Pak Susanto. Terima kasih. Memang, oh iya, ini ada Dr. Niko Resen. Monggo dok, Dr. Niko yang mau nyampe sesuatu. Baik, terima kasih. Pak Narto, luar biasa. Jadi begini, saya ada satu komen. Ada perbedaan konsep case manager di Amerika, memang induknya di Amerika, Eropa juga udah ada, Australia juga udah ada. Konsep di Amerika maupun negara barat lainnya, case manager itu lebih kepada nursing case manager. Jadi dia masih PPA. Nah, ketika kita coba mengkaji literatur, kita coba cari, umumnya dia PPA. Mungkin dalam penugasan kegiatan sehari-hari, dia lebih ke MPP. Tapi karena dia masih PPA, kami khawatir waktu itu menyusun bisa bentrok sama DPJP. Ya, karena dia mengadvokasi, ikut campur dalam nursing care-nya juga, kadang-kadang medical care-nya juga. Maka care kita terjemahkan asuhan ya, bukan perawatan ya. Karena kalau nursing care susah nerjemahnya, perawatan gitu kan. Nah, jadi oke. Jadi MPP di Indonesia seyogyanya kami usulkan itu bukan PPA aktif. Bukan PPA aktif artinya ketika dia bertugas atau hari lain dia ditugaskan sebagai perawat, ya oke lah. Tapi jadi konsepnya itu Pak Narto, mohon maaf, bukan sebagai PPA itu menjadi sangat penting dalam konsep tempo selironya budayanya Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Ya, setuju Pak Niko. Jadi memang beda memang ya, budaya kita itu dengan budaya Barat itu sangat berbeda memang. Jadi harus ada penyesuaian ya. Tapi perkembangan case manager atau MPP itu memang jelas dari Amerika, Eropa ya, yang harus kita adopt ke sini. Sehingga nanti teman-teman di organisasi profesi dibantu oleh para pemerhati tentang MPP. Sini ada Dr. Niko, ada Dr. Prita kan yang sering mengkaji itu, Bu Prita kan, itu nanti sama-sama dorong menjadi profesi MPP, profesi yang disesuaikan dengan yang di Indonesia. Tapi dasarnya memang dulu itu ada dari Amerika, Eropa dan sebagainya. Setuju Pak Niko, karena gaya kita itu memang berbeda. Makanya tadi kita sampaikan tentang komunikasi, attitude dari seorang profesi itu memang sangat mempengaruhi di kita ini di Indonesia yang masih ada pakewu ini, yang masih ada tepo seliro ini, yang memang harus diatur supaya jangan kelahi terus nanti pusing. Terima kasih. Oke, Pak Niko, makasih. Istilahnya kalau sekarang lagi ngetren ini kearifan lokal gitu ya dok. Iya betul, kearifan lokal. Saling hormat menghormati memang interprofesional. Betul sekali. Iya Pak. Ini ada pertanyaan lagi secara cepat ya Ibu Triana Febriani, monggo secara cepat untuk bertanya karena waktu juga lah yang memisahkan. Monggo Bu Triana Febriani. Nggak ada ini Ibu Sri Ilva dari Sudono. Monggo secara cepat pertanyaan Ibu. Suaranya Ibu belum di unmute masih. Terima kasih. Saya tujukan kepada Bapak Sunarto pertanyaan kami. Ini Bapak di klinik ya, di lapangan itu tugas-tugas MPP ini sudah sampai saat ini sudah banyak dilakukan oleh seorang kepala ruang, jadi manajer perawat lo ya, seorang kepala ruang. Tetapi kendalanya tadi kan ada aturan karena seorang MPP tidak boleh sebagai PPA seperti itu kan. Nah kendalanya sampai saat ini di Permenpan yang mengatur jabatan fungsi perawat itu pekerjaan manajer itu sedikit terbatas. Jadi para
kepala ruang ini terpaksa, dalam tanda petik ya, Dok, terpaksa harus mengambil pekerjaan-pekerjaan PPA. Sebenarnya bila ada butir-butir kegiatan untuk manajer itu cukup, itu seorang kepala ruang itu tidak perlu mengambil pekerjaan PPA. Jadi mungkin dia sebagai fungsi sebagai MPP bisa terlaksana. Mungkin seperti itu. Jadi saya masukkan kepada Bapak selaku perwakilan dari Kemenkes. Ini jenjang karir perawat manajer. Jadi butir-butir kegiatan sebagai perawat manajer itu mungkin lebih dimasukkan lebih banyak lagi, sehingga tidak perlu mengambil pekerjaan-pekerjaan sebagai PPA seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Dok. Kayaknya ini secara singkatnya double job ini. Monggo Dok. Ya baik, itu tadi yang kita harus. Sebenarnya kan kita juga mengharapkan seperti PPI ada IPCN yang full timer ya. Kemudian kita juga mengharapkan seorang MPP bisa full timer ya. Tapi kondisi rumah sakit kita kan juga seperti itu, yang seperti Pak Niko bilang, Pak Niko sampaikan tadi. Memang kalau bisa, karena memang segi kompetensi pasti berbeda ya. Seorang MPP dengan seorang PPA itu skill yang utama itu pasti akan berbeda. Namun kondisi sekarang seperti ini ya, pagi dia MPP, sore masih jaga gitu ya. Jadi kita mengharapkan satu ideal Bu, tapi mungkin perlahan-lahan. Yang penting profesi MPP ini berjalan dulu. Yang penting MPP ini dari organisasi profesi bisa mengeluarkan tentang butir-butir kegiatan seorang MPP, ya, mulai dari jenjang awal sampai jenjang yang advance, butir-butir kegiatannya. Kalau sudah ada itu, fasilitas kesehatan itu akan mudah nanti menyesuaikan, termasuk Kementerian Kesehatan. Jadi harus disusun tentang butir-butir profesional seorang MPP. Mungkin itu sesuai dengan tingkatannya, ya. Baik Dokter, terima kasih. Gitu ya Ibu ya, jawaban dari Dokter Sunarto. Dok perlu informasi dari IMPI itu sudah ada ADRT, kemudian kita sedang berproses ke Kemenkumham gitu Dok untuk legalitas dari MPPI gitu Dok. Nah, kemudian ini waktu sudah mepet seperti tadi Dokter Nike, ada closing statement Dok dari Dokter Sunarto, monggo Dok. Bapak Ibu, terima kasih. Saya hanya menyampaikan MPP itu sangat penting dalam PCC. Oleh karena itu, organisasi profesi yang berada di bawah naungan Ikatan MPP Indonesia itu juga bergerak cepat untuk mengkonsolidasi butir-butir kegiatan seorang MPP. Sehingga MPP itu punya jenjang karir yang lebih jelas untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin itu, ya, karena fungsinya sangat penting. Mungkin itu ya, moderator. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang yang telah saya sampaikan. Ya, Dokter, mohon maaf. Untuk memilih satu aja penanya yang terbaik tadi, Dok. Terserah Dokter yang milih mana deh. Oh iya, Mas nggak bilang kalau nggak. Bilang dong, nanti kalau bilang pertanyaannya pada semua nih. Oh ya, yang bertanya Pak, cuman tadi udah dibahas oleh Pak Niko sih, mengapa MPP itu tidak ada aturannya? Oh, dari itu yang ya, saya dari Pak Suwarto. Ya, Pak siapa itu namanya yang cowok? Okay. Pak cowok ya, Siswanto. Ya. Terima kasih, Dokter. Nah itu saya nilai itu itu bagus sih. Mungkin itu yang lain juga bagus sih. Cuman kan harusnya milih satu aja. Kalau milih 5 saya milih 5. Mungkin itu ya, Pak. Oke, baik, makasih. Terima kasih banyak partisipasinya untuk Wassalamualaikum. Pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Dok. Ya, izin live ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Izin, Dokter monggo, Dok. Ya, baik Bapak Ibu peserta seminar pagi hari ini yang menuju siang ya. Mohon maaf pertanyaannya begitu banyak ya. Jadi begitu antusiasnya dari ruang Zoom saya membaca chat ini banyak sekali, dan kami dari panitia sudah mencatat pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Dan kita akan beralih ke materi ketiga pada pagi hari ini. Monggo.